warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan Pak Ama. Kita hari ini akan membahas tentang materi lanjutan ya, masih tetap di musik kontemporer. Namun yang kemarin terakhir ya, seminggu yang lalu kita membahas tentang musik kontemporer dari Indonesia. Namun hari ini kita akan membahas tentang musik kontemporer dari luar negeri. Begitu juga dengan perkembangan musik kontemporer di Indonesia dan juga karya-karya seniman. Di dalam musik kontemporer luar negeri itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada kontemporer klasik, yang kedua adalah kontemporer modern. Kalau yang klasik itu muncul pada abad ke-19 ya. Jadi di zaman klasik ini ya, musik itu bersifat impresionis, yang artinya tidak dibatasi oleh aturan keindahan dari seni itu sendiri gitu ya, dan juga tidak dibatasi dengan mengekspresikan perasaan gitu, tetapi lebih sering mengalun sesuai kemampuan komposernya gitu. Jadi ini ada dua tokoh kontemporer klasik. Yang pertama adalah Claude Debussy ya, yang kedua ada George Gershwin. Nah, di dalam kedua tokoh ini adalah musisi yang bersifat impresionis. Namun kalau kita bahas jauh lebih dalam, ini banyak ciri-ciri khas tertentu ya dari tokoh-tokoh ini. Nah, begitu juga dengan kontemporer modern ya. Modern tentunya kita sudah muncul di abad-abad saat ini. Memang kontemporer modern ini digagas oleh Arnold Schoenberg ya. Dia menciptakan musik kontemporer itu dengan sistem 12 nada, tangga nadanya, tapi dia masih masih ada tangga nadanya gitu. Tapi kalau yang kontemporer klasik ini memang benar-benar secara bebas gitu. Nah, ini juga ada salah satu tokoh dari Korea juga ya, Nam June Paik. Jadi kalian bisa lihat nih lebih jauh tokoh-tokoh kontemporer dari luar negeri ini, dia menggagas apa aja sih gitu. Oke, kita lanjut ya, musik kontemporer ya. Perkembangan musik kontemporer baru mulai dirasakan sejak diselenggarakannya Pekan Komponis Muda ya, tahun 79 di Tim. Dan juga ada beberapa perkembangan di daerah-daerah Indonesia ya. Ini sebenarnya masih banyak lagi, tapi Pak Ama rangkum. Yang pertama di Yogyakarta ya. Memang di Yogyakarta ini secara konsisten ya telah berhasil menyelenggarakan acara Yogyakarta Gamelan Festival ya, tingkat internasional. Yang sampai sekarang ini ya masih ada beberapa ya, sebelum pandemi ini kan juga masih berlanjut nih acara Gamelan Festival. Terus juga daerah Solo ya, yang memang tahun 2007 dan 2008 telah diselenggarakannya SIEM ya, Solo International Ethnic Music. Begitu juga di Riau ya, ada Festival World Music dengan acara hitam putih. Terus juga di Bali juga ada Festival Gong Kebiar. Jadi di beberapa daerah Indonesia ini juga sudah terbangun ya dari tahun 79 itu, dari Taman Ismail Marzuki itu di Indonesia sudah berkembang musik-musik kontemporernya dengan alat-alat tradisional musiknya digabungin dengan alat-alat modern gitu, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada beberapa karya musik dari seniman Indonesia ya. Sebenarnya banyak juga, tapi Pak Ama hanya cantumkan di sini hanya 4 tokoh. Yang pertama ada Slamet Abdul Syukur ya. Ini dengan karya Tetabuhan Sungut ya, nama judulnya. Jadi ciri khasnya ini adalah karya ini dimainkan oleh paduan suara laki-laki dan perempuan, tapi dia mentransfer bunyi-bunyi gamelan, vokal, alat perkusi ya. Jadi seperti saron ya, dan gendang melalui vokal-vokal manusia gitu. Jadi alat-alat perkusi ini dibunyikan oleh vokal manusia. Nah, itu suatu jenis musik kontemporer.
Terus juga ada tokoh yang kedua dari Dodi Satya Eka Gustiman ya, dengan karya Jalinan Kita. Nah, ini teknik pementasannya ini dimainkan oleh 4 kelompok yang saling berhadapan ya secara simetris. Nah, alat musik yang dimainkan ini kecapi, gelas plastik, suling, dan vokal. Namun kalau kita bahas lebih dalam, kecapi, gelas plastik, suling, dan vokal ini dimainkannya dengan cara-cara yang berbeda sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda yang tidak biasanya gitu ya. Nah, itu inti dari musik kontemporer. Terus yang tokoh yang ketiga, Oya Yukarya dengan karya Badingkut ya. Jadi ini idenya itu bertolak dari eksplorasi warna vokal manusia ya, yang melodi bicaranya itu menggunakan vokal A, I, U, E, O. Nah, ini ada teknik-teknik tersendiri ya. Terus juga ada tokoh yang keempat, Iwayan Sadra ya, dengan karya Oa E O. Ini memadukan vokal dengan beberapa alat musik perkusi dengan menggunakan berbagai rangkaian melodi sebagai bahan musikal. Ya, jadi vokalnya ini menggunakan dikolaborasikan dengan alat-alat perkusi gitu. Nah, jadi ini merupakan pembaharuan musik yang baru gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pama sampaikan. Yang pada intinya musik kontemporer itu adalah musik yang sesuai zamannya gitu ya. Jadi memang ada zaman klasik, ya seperti itu zaman klasik ya. Jadi dengan cara-cara klasik gitu. Tapi yang modern dengan cara-cara yang modern, apalagi sekarang dengan musik-musik teknologi gitu ya, itu juga termasuk pembaharuan yang ada saat ini. Oke, pertemuan ke depan Pak Ama inginnya kita belajar musik secara digital ya, atau enggak secara laptop masing-masing. Nanti kita coba belajar bagaimana cara membuat suatu musik melalui digital. Mungkin itu saja yang bisa Pama sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.